Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa ahsanul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Rabu 24 Syawal 1443 Hijriah, kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali duduk bersama mengkaji kitab Fathul Majid Syarhu Kitab Tauhid yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Al-Allamah Abdurrahman bin Hasan Al-Syekh rahimahullahu ta'ala. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma amin. Ahibati fillah, afanillah wa iyyakum, kaum muslimin yang saya cintai karena Allah, para pemirsa Roja TV, para pendengar Radio Roja, dan seluruh kaum muslimin dimanapun berada. Pada kesempatan kali ini kita masuk di dalam bab yang ke-10, yaitu babu ma jaa fi dzabhi li ghairillah. Bab yang ke-10, menyembelih binatang dengan niat bukan karena Allah. Menyembelih binatang dengan niat bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang dimaksud dengan bab ini adalah penjelasan tentang hukum menyembelih dengan niat bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentunya hukumnya haram. Dan ini termasuk daripada perbuatan syirik akbar. Baik, kemudian kita baca apa yang disebutkan oleh penulis bagi kawan-kawan yang ada di Studio Roja, halaman 191. Saya langsung kepada penjelasannya, yaitu wa qaulullahi ta'ala qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Yang artinya, dan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, katakanlah, sesungguhnya salatku, ibadatku, hidupku, dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam, tiada sekutu baginya. Quran surat Al-An'am ayat 162-163. Kemudian penulis mengatakan, qauluhu babu ma jaa fi dzabhi li ghairillah. Kalau saya katakan penulis, berarti beliau adalah Syekh Al-Allamah Abdurrahman bin Hasan Al-Syekh. Perkataan penulis kitab Tauhid, Syekh Al-Allamah
Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, bab tentang menyembelih binatang bukan dengan niat bukan karena Allah, ai minal wa'id, yaitu ancaman. Ancaman menyembelih binatang dengan niat bukan karena Allah. Diancam, disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa ancamannya? Wa annahu syirkun billah, dan bahwasanya perbuatan tersebut adalah kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Karena menyembelih binatang dengan niat bukan karena Allah berarti menyamakan selain Allah dengan Allah dalam perkara ibadah, yaitu menyembelih. Dan ini adalah kesyirikan. Menyamakan selain Allah dengan Allah dalam perkara ibadah menyembelih. Dan inilah kesyirikan dan syirik akbar, mengeluarkan pelakunya dari agama Islam. Itu yang disebut dengan penjelasan dari penulis mengatakan wa annahu syirkun billah, bahwasanya menyembelih binatang dengan niat bukan karena Allah adalah kesyirikan, karena menyamakan selain Allah dengan Allah dalam perkara ibadah menyembelih. Kemudian penulis mengatakan, qala Ibnu Katsir rahimahullahu taala, Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala berkata, ya'muruhu ta'ala an yukhbiral musyrikina alladzina ya'buduna ghairallah wa yadhbahuna lah. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam untuk memberitahukan kepada orang-orang musyrik yang beribadah kepada selain Allah dengan menyembelih untuk selain Allah, bi annahu akhlasa lillahi salatahu wa dzabihatahu, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memurnikan salatnya dan sembelihannya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Li'anna al-musyrikina ya'buduna al-asnam wa yadhbahuna laha. Karena orang-orang musyrik beribadah kepada berhala-berhala dan menyembelih binatang untuk berhala-berhala tersebut. Fa amarahu Allah taala bi mukhalafatihim wal inhirafi amma hum fihi. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan mereka untuk memerintahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menyelisihi orang-orang musyrik dan menyimpang dari kebiasaan orang-orang musyrik, yaitu menyembelih binatang dengan niat untuk selain Allah. Wal iqbalu bil qasdi wan niyati wal azmi ala al ikhlasi lillahi ta'ala, dan memaksudkan niat, tekad hanya murni untuk Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dimaksud dengan qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalah, bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk memberitahukan kepada orang-orang musyrik bahwasanya ibadah yang beliau kerjakan dan segala macam perbuatan yang beliau kerjakan, beliau murnikan niatnya hanya untuk mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, termasuk di dalamnya menyembelih. Beliau niatkan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, ingin pahala hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada niatan sama sekali selain hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian penulis mengatakan qala Mujahidun an-nusuku adz-dzabhu fil haji wal umrah. Imam Mujahid rahimahullah menafsiri kata-kata an-nusuk, karena di dalam ayat tadi disebutkan inna salati wa nusuki. Nusuk di sini kata Imam Mujahid, seorang ahli tafsir di generasi tabi'i, yaitu menyembelih
saat haji dan umrah. Menyembelih saat haji dan umrah. Wa qala Ats-Tsauri 'an As-Suddi an Sa'id bin Jubair rahimahumullah wa nusuki ay dzabhi wa kadza qala Adh-Dhahhak. Sedangkan Sufyan bin Masruq Ats-Tsauri meriwayatkan dari Imam As-Suddi dari Sa'id bin Jubair, seorang ahli tafsir di generasi tabi'i juga, bahwa yang dimaksud dengan nusuki adalah dzabhi secara umum, di luar haji atau di dalam haji, saat umrah atau di luar umrah. Yang penting menyembelih, ibadah menyembelih. Demikian pula ini adalah pendapatnya Imam Ad-Dhahhak bin Muzahim rahimahullahu taala. Jadi di situ ada ikhtilaf di antara para ulama tentang makna nusuki, yaitu menyembelih. Menyembelih, ada yang mengatakan menyembelih di dalam haji dan umrah, dan ada yang mengatakan menyembelih saat kapanpun, di luar haji dan umrah atau di dalam haji dan umrah. Yang penting menyembelih. Wa qala ghairuhu wa mahyaya wa mamati ay wa ma ahtihi fi hayati wa ma amutu alaihi minal imani wal amalis salih. Dan selainnya juga berkata, yang dimaksud dengan hidupku dan matiku, apa maksudnya hidupku dan matiku? Karena ayatnya tadi berbunyi gitu. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Sesungguhnya salatku, kemudian sembelihanku, hidupku dan matiku. Hidupku adalah apa saja yang aku kerjakan dalam kehidupanku. Dan matiku apa saja yang aku mati di atasnya, berupa iman dan amal saleh. Nah, itu yang dimaksud dengan hidupku dan matiku. Hidupku maksudnya apa saja yang aku kerjakan saat hidupku. Dan matiku apa saja yang aku mati di atasnya, berupa iman dan amal saleh. Lillahi rabbil alamin. Hanya untuk Allah, Rabb yang memelihara alam semesta. Maksudnya adalah khalisan li wajhihi, yaitu ikhlas hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhlas hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian pada ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ikhlas di sini maksudnya adalah berharap pahala hanya dari Allah. Ikhlas di sini berharap pahala hanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. La syarika lahu, dan tidak ada sekutu untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa bidzalika, yani wa bil ikhlas, umirtu wa ana awwalul muslimin. Dan dengan keikhlasan itulah aku diperintahkan. Dengan keikhlasan itulah aku diperintahkan. Dan aku adalah orang muslim yang pertama. Ai min hadhil ummah. Maksudnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah seorang yang beragama Islam pertama kali dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lianna islama kulli nabiyyin mutaqaddam. Karena Islam setiap nabi itu adalah pendahuluan dari umatnya. Islam setiap nabi adalah pendahuluan dari umatnya. Nah, ini yang dimaksud dengan qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Baik. Kemudian ahibati fillah afanillah wa iyyakum. Qala Ibnu Katsirin wa huwa kama qala fa inna jami'al anbiya qablahu kanat da'watuhum ilal Islam wa huwa ibadatullahi wahdahu la syarika lah. Kama qala ta'ala wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaih annahu la ilaha illa ana fa'budun. Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala berkata, dan
sebagaimana yang diucapkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Artinya tafsiran tadi sebagaimana yang diucapkan, memang benar itu tafsirannya. Memang benar itu adalah tafsirannya. Karena seluruh nabi alaihi wassalatu wassalam sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dakwah mereka adalah kepada Islam. Dan Islam yang dimaksud adalah beribadah hanya kepada Allah semata. Tiada sekutu bagi Allah. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Anbiya ayat 25. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan tidaklah kami utus sebelum engkau seorang rasul, melainkan kami wahyukan kepadanya bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi selain aku, maka ibadahilah aku." Maka ibadahilah aku. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, wa dzakara ayatin fi hadzal ma'na. Dan Imam Ibnu Katsir menyebutkan ayat-ayat yang banyak di dalam hal ini. Bahwa dakwahnya para nabi alaihi wassalatu wassalam adalah kepada Islam. Dan Islam yang dimaksud adalah beribadah kepada Allah semata, tiada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian penulis Syekh Al-Allamah Abdurrahman bin Hasan Al-Syekh mengatakan wa wajhu mutabaqatil ayati litarjamah, dan sisi sesuainya ayat dengan bab. Nah, kalau bahasa kita itu apa hubungan ayat dengan bab? Nah, sisinya bagaimana? Annallaha ta'ala ta'abbada ibadahu bi an yataqarrabu ilaihi bin nusuk, bahwa Allah memberikan ibadah kepada hamba-hambanya agar mendekatkan diri kepada Allah dengan beribadah menyembelih, kama ta'abbadahum bis salati wa ghairiha min anwa'il ibadat, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan ibadah-ibadah salat dan selainnya dari macam-macam ibadah kepada hamba-hambanya. Maka begitu juga menyembelih adalah ibadah. Nah, ini ingat baik-baik. Menyembelih adalah ibadah. Tidak boleh diniatkan untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, menyembelih adalah ibadah, tidak boleh diniatkan, ditujukan sembelihan tersebut untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian penulis mengatakan, fa inna Allah ta'ala amarahum an yukhlisu jami'a anwa'il ibadati lahu duna kulli ma siwa. Bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan mereka, hamba-hamba Allah, untuk memurnikan seluruh macam-macam ibadah hanya untuk Allah. Ya. Tidak selain Allah Subhanahu wa taala. Apapun itu. Ibadah niatnya hanya untuk Allah. Bagaimana ibadah niatnya hanya untuk Allah? Dia niatkan dalam hatinya ibadah menyembelih tersebut hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Dia niatkan dalam berdoa hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia berdoa. Dia niatkan saat dia sholat, puasa, zakat, haji, ingin dapat pahala hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini. Itu yang dimaksud dengan memurnikan, mengikhlaskan seluruh macam ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Fa idza taqarrabu ila ghairillahi bidzabhi aw ghairihi min anwa'il ibadati faqad ja'alu lillahi syarikan fi ibadatihi. Maka jika mereka mendekatkan diri kepada selain Allah dengan sembelihan atau selainnya dari macam-macam ibadah, maka berarti mereka telah menjadikan untuk Allah sekutu di dalam ibadah. Itu maksudnya ya. Kalau ada orang menyembelih untuk jin, untuk orang yang sudah mati, untuk wali-wali Allah yang sudah mati, maka itu berarti dia sudah menjadikan untuk Allah sekutu di dalam ibadah. Ya, menjadikan sekutu di dalam ibadah. Nah, ini maksudnya. Wa huwa zahirun fi qawlihi la syarikalah. Dan ini terlihat jelas
dalam firman-Nya tidak ada sekutu apapun untuk Allah Subhanahu wa taala. Nafa an yakuna lillahi ta'ala syarikan fi hadhihi al-ibadah wa huwa bihamdillahi wadihun. Maka nafyun an yakun ini adalah peniadaan untuk menjadikan untuk Allah sekutu di dalam ibadah-ibadah ini. Dan ini sangat jelas, alhamdulillah. Perkara seperti ini sangat jelas. Jadi ahibati fillah afanillah wa iyyakum, kalau kita lihat dari dalil ini, ketika Allah berfirman wa nusuki, dan sembelihanku, ditambah dengan dalil lillahi rabbil alamin, hanya untuk Allah Rabb yang menguasai alam semesta, maka ketika sembelihan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala semata, ini menunjukkan bahwa menjadikan sembelihan untuk selain Allah adalah sebuah kesyirikan. Karena yang namanya hakikat kesyirikan adalah ja'lu syai'in fi haqqillah li ghairihi. Menjadikan sesuatu yang merupakan hak Allah kepada selain Allah. Maka barang siapa yang menyembelih untuk selain Allah dengan niat bukan karena Allah, maka sungguh ia telah syirik dengan kesyirikan akbar. Ya, sungguh ia telah syirik dengan kesyirikan akbar. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi saya katakan, makna dalil dari Quran surat Al-An'am ayat 162 sampai 163 menjelaskan bahwa Allah memerintahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengatakan kepada orang-orang musyrik yang menyembelih untuk selain Allah bahwa aku memurnikan ibadah hanya untuk Allah. Tiada sekutu apapun bagi Allah, termasuk di dalam perihal ibadah menyembelih. Nah, hubungan dalil Quran surat Al-An'am ayat 162 sampai 163 dengan bab apa? Bahwa menunjukkan contoh perbuatan syirik akbar, yaitu menyembelih menyembelih untuk selain Allah. Karena di dalam ayat disebutkan lillahi rabbil alamin. Berarti menjadikan untuk selain Allah sembelihan tersebut adalah kesyirikan. Dan juga di dalamnya terdapat menyamakan selain Allah dengan Allah dalam perkara yang khusus milik Allah Subhanahu wa taala, yaitu ibadah menyembelih. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam ayat ini terdapat faedah, yaitu barang siapa yang menyembelih untuk selain Allah, maka dia telah melakukan syirik akbar. Karena di dalam ayat menyembelih digandengkan dengan sholat. Nah, makanya kalau ada orang yang bertanya, kenapa dia syirik akbar Ustadz? Karena di dalam ayat digandengkan dengan sholat. Ya, sebagaimana sholat untuk selain Allah adalah syirik akbar, begitu juga ibadah menyembelih untuk selain Allah adalah syirik akbar. Ini faedah dari dalil. Faedah yang selanjutnya adalah sholat dan ibadah menyembelih adalah dua ibadah yang agung. Karena kenapa? Karena digandengkan satu dengan yang lainnya. Wallahu a'lam. Baik, kemudian selanjutnya kita baca apa yang disebutkan oleh penulis Syekh Abdurrahman bin Hasan Al-Syekh rahimahullahu ta'ala. Penulis matan kitab Tauhid Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab mengatakan, wa qawluhu fasalli li rabbika wanhar. Dan firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya dan salatlah untuk Rabbmu dan berkurbanlah. Quran surat Al-Kautsar ayat 2 maksud saya. Baik. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, penulis mengatakan, qala Syekhul Islam rahimahullah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala berkata, amarahullahu an yajma'a baina hatainil ibadatain.
Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengumpulkan dua ibadah ini. Wa humas salatu wan nusuk. Dan dia adalah ibadah salat dan menyembelih. Ad-dalatani ala al-qurbi wat tawadhu'i wal iftiqari wa husni dhanni bih wa husni dhanni wa quwwatil yaqini wa tuma'ninatil qalbi ila Allah wa ila idatihi aksa hali ahlil kibri wan nufrati wa ahlil ghina anillah alladzina la hajata lahum fi salatim ila rabbihim walladzina la yanharuna lahu khaufan minal faqr lihadza wa lihadza jama'a bainahuma fi qawlihi qul inna salati wa nusuki ay wan nusuku adz-dzabihatu lillahi ta'ala ibtigha'a wajhi fa innahuma ajallu ma yutaqarrabu bihi ila Allah fa innahu ata fihima bil fa'id dallah 'ala sabab li anna fi'la dzalika sababun lil qiyami bi syukri ma a'tahu Allah ta'ala minal kautsar. Artinya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam untuk mengumpulkan dua ibadah ini, yaitu ibadah salat dan ibadah menyembelih. Yang mana dua ibadah ini menunjukkan kepada sikap mendekat kepada Allah, sikap rendah hati kepada Allah, sikap memerlukan Allah Subhanahu wa taala, sikap berbaik sangka, sikap kekuatan keyakinan, sikap tenang hati kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada apa yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan orang-orang yang menyombongkan diri, ya. Orang-orang yang merasa tidak perlu dengan Allah Subhanahu wa taala di dalam salat mereka. Maka mereka tidak menyembelih takut dari kemiskinan. Oleh sebab itulah Allah Subhanahu wa taala menggabungkan dua hal ini. Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya salatku dan sembelihanku, yaitu sembelihan yang diinginkan darinya wajah Allah Subhanahu wa taala. Maka kedua-duanya adalah yang paling besar seorang hamba mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah di dalam ayat ini menyebutkan fa yang menunjukkan kepada sebab, fasalli yang menunjukkan kepada sebab. Karena barang siapa yang mengerjakan hal itu berarti dia telah bersyukur atas apa yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan dari Al-Kautsar. Nah ini. Jadi maksud Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, mengapa Allah menggabungkan dua ibadah tersebut? Karena di dalam dua ibadah tersebut ada proses mendekatkan diri kepada Allah. Ada proses tawadhu kepada Allah. Di dalam sholat, di dalam menyembelih, itu ada proses tawadhu. Ada proses untuk merasa fakir kepada Allah Subhanahu wa taala. Proses perasaan berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, kekuatan keyakinan, ketenangan hati dan seterusnya. Beda dengan orang-orang yang menyombongkan diri. Makanya diperintahkan oleh Allah untuk mengumpulkan dua ini. Fasalli li rabbika wanhar. Salatlah untuk Rabbmu dan sembelihlah. Baik. Kemudian ahibati fillah, afanillah wa iyyakum. Lalu jadi para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita perhatikan dalil tadi surat Al-Kautsar ayat 2, maka pendalilan yang berkaitan dengan bab yaitu ketika Allah berfirman wanhar.
Wanhar artinya sembelihlah. Dan ketika sembelihan dijadikan hanya untuk Allah semata, menunjukkan bahwa menjadikannya untuk selain Allah adalah syirik akbar. Ya, karena Allah berfirman tadi, fasalli li rabbika wanhar. Salatlah untuk Rabbmu dan berkorbanlah untuknya. Nah, ini menjadikan bahwa sembelihan untuk selain Allah adalah syirik akbar, mengeluarkan dari agama Islam. Nah, itulah makna dalil, hubungan dalil dari surat Al-Kautsar ayat 2. Jadi makna dalilnya adalah bahwa Allah menjelaskan di dalam ayat ini perintah Allah kepada Nabi Muhammad SAW untuk mengikhlaskan niat di dalam sholat dan di dalam sembelihan. Niatnya hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat sholat hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat menyembelih hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun hubungan dalil dengan bab, hubungan dalil surah Al-Kautsar ayat 2 dengan bab adalah menunjukkan contoh perbuatan syirik akbar. Jadi sebagaimana sudah kita sebutkan dari bab yang ke-7 sampai bab nantinya, ini sekarang bab ke-10, penulis menyebutkan secara rinci contoh-contoh perbuatan syirik akbar, di antaranya menyembelih untuk selain Allah. Ya. Dalam niat ibadah. Contoh perbuatan syirik akbar yaitu menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena di dalam ayat diperintahkan ibadah sholat dan ibadah menyembelih hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka menjadikan untuk selain Allah adalah kesyirikan. Dan di dalamnya menyamakan selain Allah dengan Allah dalam perkara yang khusus milik Allah, yaitu ibadah menyembelih. Maka tidak diperbolehkan untuk menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu penjelasan dari dalil yang kedua. Sekarang kita baca dalil yang ketiga. Qala al-musannifu kitab tauhid rahimahullah. Penulis kitab tauhid mengatakan, an Ali radhiyallahu anhu qala haddatsani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi arba'i kalimatin la'anallahu man dhabaha li ghairillah, la'anallahu man la'ana walidayhi, la'anallahu man awa muhdithan, la'anallahu man ghayyara manaral ardi, rawahu Muslim. Dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberitahukan kepadaku dengan 4 perkara. Allah telah melaknat seorang yang menyembelih dengan niat untuk selain Allah. Allah telah melaknat seorang yang melaknat kedua orang tuanya. Dan Allah telah melaknat seorang yang menyediakan tempat untuk orang-orang yang berhadas. Dan Allah telah melaknat seorang yang merubah batasan-batasan tanah. Hadis riwayat Muslim. Baik. Kita lanjut sekarang apa yang disebutkan oleh penulis. Tadi belum selesai bacaan tentang dalil sebelumnya. Saya bacakan, wa ajallul ibadat al-badaniyah as-salah wa ajallul ibadat al-maliyah an-nahar. Nah, ibadah yang paling agung dari ibadah-ibadah yang berkaitan dengan anggota tubuh adalah sholat. Ibadah yang paling agung yang berkaitan dengan harta adalah menyembelih. Makanya digabungkan, fasalli li rabbika wanhar. Salatlah untuk Rabbmu dan sembelihlah. Wa ma yajtami'u lil 'abdi fis salati la yajtami'u lahu fi ghairiha. Dan apa saja yang terkumpulkan untuk seorang hamba di dalam salat tidak terkumpul untuknya di dalam selainnya. Artinya, saat seorang hamba salat, maka di dalamnya ada membaca Al-Quran, di dalamnya ada tasbih, tahmid, takbir, tahlil, di dalamnya ada sujud, ruku, di dalamnya ada macam-macam. Ini tidak ada di ibadah-ibadah lain. Kama arrafahu arbabul qulubil hayyah. Sebagaimana yang dikenalkan oleh orang-orang yang hatinya hidup. Wa ma yastami'u lahu fin nahri
idza qaranahu al-iman wal ikhlas min quwwatil yaqini wa husnil dhanni amrun 'azim, amrun ajib. Wa kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam katsirus salati katsirun nahri. Dan apa yang terkumpul untuknya di dalam ibadah menyembelih jika dibarengi dengan keimanan, keikhlasan, itu berupa kekuatan keyakinan, kebaikan prasangka, ini adalah perkara yang sangat agung. Maksudnya, orang yang menyembelih karena iman dan ikhlas hanya ingin pahala dapat dari Allah Subhanahu wa taala, maka dia di dalam ibadah menyembelih tersebut mengumpulkan kekuatan keyakinannya dan mengumpulkan kebaikan prasangkanya. Dan Nabi Muhammad SAW sangat banyak sholat dan sangat banyak menyembelih. Nah, ini oleh sebab inilah beliau sangat banyak sholat dan sangat banyak menyembelih. Qultu waqad tadhammanatis salatu min anwa'il ibadati katsiran. Dan Asy-Syaikh Abdurrahman bin Hasan Al-Syekh mengatakan, aku berkata, di dalam sholat mengandung ibadah yang sangat banyak. Min dzalik, termasuk di dalamnya ad-du'a, di dalamnya ada doa, wat takbir, kemudian bertakbir, wat tasbih wal qiraah, dan mengucapkan subhanallah dan membaca Al-Qur'an, wat tasmi'u was tsana, dan mengucapkan sami Allah liman hamidah, memuji Allah Subhanahu wa ta'ala, wal qiyam war ruku' was sujud wal i'tidalu wa iqamatul wajhi lillahi ta'ala, duduk, berdiri, sujud, ruku' dan menegakkan wajah untuk Allah Subhanahu wa taala semata. Yaitu menegakkan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala semata. Kemudian penulis mengatakan wal iqbalu alaihi bil qalb, dan menghadap kepada Allah dengan hati. Ini saat salat ada dalam hal ini. Wa ghairu dzalika mimma huwa masyru'un fis shalah. Dan selain hal itu dari apa saja yang disyariatkan di dalam salat. Wa kullu hadhil umur min anwa'il ibadah allati la yajuzu an yusrafa minha syai'un li ghairillah. Dan setiap dari perkara-perkara ini dari macam-macam ibadah yang tidak diperbolehkan untuk dipalingkan darinya sedikit pun untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Fakadzalika an-nusuk yatadammanu umuran min al-ibadah kama taqaddama fi kalami Syekhul Islam. Demikian pula menyembelih mengandung perkara-perkara dari ibadah sebagaimana sudah disebutkan oleh perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Baik, itu tadi tambahan penjelasan dari dalil yang kedua. Nah, kita baca sekarang penjelasan dalil yang ketiga. Setelah penulis membawakan dalil, ya, maka penulis berkata pada halaman 194. Wa rawahul imamu Ahmadu, dan diriwayatkan oleh Imam Ahmad, kadzalika an Abi Tufail. Demikian pun diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Abu Tufail. Qala qulna li Aliin akhbirna bi syai'in asarrahu ilaika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kami berkata kepada Ali, kata Abu Tufail, akhbirna, beritahukan kepada kami dengan sesuatu yang Rasul sallallahu alaihi wasallam merahasiakannya kepadamu. Maka kemudian Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata, Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak pernah menyembunyikan sesuatu, ya, kepada manusia. Akan tetapi aku mendengar beliau bersabda, Allah melaknat seorang yang menyembelih untuk selain Allah, Allah melaknat seorang yang menyediakan tempat, orang yang berbuat perbuatan bid'ah, dan Allah melaknat orang yang melaknat kedua orang tuanya, dan Allah melaknat siapa yang merubah batasan-batasan tanah. Nah ini. Kemudian penulis menjelaskan siapa itu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Karena hadisnya kan dari Ali bin Abi Thalib. Huwal imamu Amirul Mu'minin Abul Hasan Al-Hashimi ibn Amin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah imam Amirul Mu'minin. Kunyahnya Abul Hasan Al-Hashimi.
anak paman Nabi Muhammad SAW, Ali bin Abi Thalib. Wa zauju ibnatihi Fatimah Az-Zahra. Dan beliau adalah beliau adalah suami dari anak perempuan Nabi Muhammad SAW, Fatimah Az-Zahra. Kana min asbaqis sabiqin al-awwalin. Dan beliau termasuk orang yang paling pertama masuk dalam agama Islam. Wa min ahli Badr wa bai'at Ridwan. Dan beliau termasuk daripada orang yang ikut perang Badar dan juga pembaiatan di bawah pohon Ridwan. Wa ahadul 'asharah al-masyhudu lahu bil jannah. Dan termasuk daripada 10 orang yang disaksikan dijamin masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Wa rabi'ul khulafa'ir rasyidin. Beliau termasuk 4 khalifah rasyidah. Dan beliau adalah yang keempat. Wa manaqibuhu masyhurah radhiyallahu anhu. Dan sejarah beliau sangat masyhur. Keutamaan beliau sangat masyhur. Qatalahu Ibnu Muljim al-Khariji fi Ramadan sanata arba'in. Dan yang membunuh Ali bin Abi Thalib adalah Ibnu Muljim atau Ibnu Muljam. Dua-duanya boleh. Seorang Khawarij, yaitu yang memberontak pemerintahan pada bulan Ramadan pada tahun ke-40 Hijriah. Baik. Kemudian Ali bin Abi Thalib meriwayatkan sebuah hadis, la'anallah. Al-la'nu al-bu'du an madhanir rahmah wa mawatiniha. Al-la'nu adalah kejauhan dari atau dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wal la'in wal mal'un man haqqat alaihi la'nah atau du'iya alaihi biha. Sedangkan yang dilaknat adalah yang berhak mendapatkan laknat atau yang didoakan untuk mendapatkan laknat. Qala Abu Sa'adat aslul la'ni at-tard wal ib'ad min Allah wa min al-khalq. Dan Abu Sa'adat berkata, asal kata laknat adalah diusir, dijauhkan dari Allah Subhanahu wa taala dan dari makhluk-makhluk Allah dengan suatu sebab atau dengan doa. Nah, ini asal kata laknat, diusir dan dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Qala Syekhul Islam rahimahullah, ma ma'na anna Allah ta'ala yal'anu man istahaqqa la'nah bil qaul kama yusalli subhanahu ala man istahaqqa as-salah min ibadihi. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, maknanya adalah, makna dari hadis ini, sesungguhnya Allah telah melaknat siapa yang berhak mendapatkan laknat, sebagaimana Allah telah memuji siapa yang berhak mendapatkan pujian. Sebagaimana Allah memuji, sebagaimana Allah memuji orang yang berhak untuk mendapatkan pujian dari hamba-hambanya. Seperti firman Allah dalam surah Al-Ahzab ayat 43-44. Huwallazi yusalli 'alaikum wa malaikatuhu yukhrijukum minadh dhulumati ilan nur wa kana bil mu'minina rahima. Tahiyyatum yawma yalqawnahu salam. Dialah Allah yang telah memuji kalian dan juga para malaikatnya agar Allah mengeluarkan kalian dari kegelapan kepada cahaya, dan Allah Subhanahu wa taala sangat penyayang terhadap orang-orang yang beriman. Ucapan penghormatan mereka pada hari mereka bertemu adalah Assalamualaikum. Dan sebaliknya, innallaha la'anal kafirina wa a'adda lahum sa'ira. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala melaknat orang-orang kafir dan menyediakan bagi mereka neraka sa'ir. Kemudian juga firman Allah dalam surah Al-Ahzab ayat 61, mal'unina aina ma thuqifu ukhidhu wa qutilu taqtila. Mereka dilaknat dimanapun mereka berada dan mereka disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala.
Wal Qur'anu kalamuhu ta'ala awhahu ila Jibril alaihi salam wa ballaghahu rasulahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Dan Quran adalah kalam Allah Subhanahu wa taala yang Allah wahyukan kepada Jibril, dan Jibril alaihissalam menyampaikannya kepada rasulnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa Jibrilu sami'ahu minhu kama sayati fi salati insyaallah. Dan Jibril mendengar langsung dari Allah Subhanahu wa taala kalam tersebut sebagaimana yang akan datang di dalam salat insyaallah. Fas-salatu thana'ullahi ta'ala kama taqaddam. Maka salat adalah pujian terhadap Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang sudah dijelaskan. Allahu taala huwal musalli wa huwal muthib. Maka Allah Subhanahu wa taala dialah yang memuji dan dialah yang memberi ganjaran. Kama dalla ala dzalikal kitab was sunnah wa alaihi salaful ummah. Sebagaimana hal tersebut ditunjukkan di dalam oleh Al-Quran dan Sunnah dan pendapat para ulama salafus salih. Qala al-Imam Ahmadu rahimahullah lam yazalillahu mutakalliman idza sya. Masih saja Allah Subhanahu wa taala berbicara jika ia menghendakinya. Baik. Kemudian ahibati fillah afanillahu iyyakum kaum muslimin yang saya cintai karena Allah. Lalu setelah itu penulis mengatakan jadi dari perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala tadi kita bisa ambil pelajaran bahwa Allah melaknat siapa yang berhak mendapatkan laknat. Sebagaimana Allah memuji siapa yang berhak mendapatkan pujian. Dan asal hukum laknat adalah diusir dan dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian penulis mengatakan qauluhu man dzabaha li ghairillah. Siapa yang menyembelih untuk selain Allah? Qala Syekhul Islami rahimahullah fi qoulihi ta'ala wa ma uhilla bihi li ghairillah. Dan hewan apa saja yang disembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Al-Baqarah 173. Ini sama dengan ayat ini. Ya, sama dengan hadis ini. Zahiruhu annama dzubiha li ghairillah. Yang terlihat jelas adalah apa saja yang disembelih untuk selain Allah. Mislu an yaqul hadza dzabihatu likadza. Seperti orang mengucapkan ini adalah sembelihan untuk ini. Wa idza kana hadza huwal maqsud fasawa'un lafadha am lam yalfadh wa tahrimu hadza adhhar min tahrimi ma dzubiha lilahm. Dan jika itu yang dimaksud, maka baik itu diucapkan atau tidak diucapkan, maka ini tidak diperbolehkan. Dan pengharaman akan hal ini lebih terlihat jelas daripada pengharaman apa yang disembelih untuk daging. Ya. Wa qala fihi bismil masih aw nahwihi. Atau seperti orang mengucapkan dengan nama Al-Masih, Isa putra Maryam. Nah, ini termasuk daripada menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Kama annama dzabahnahu mutaqarrabina bihi ila Allah kana azka wa a'zama mimma dzabahnahu lillah. Sebagaimana apa saja bahwa apa saja yang kita telah sembelih dengan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sembelihan tersebut, maka ini lebih suci dan lebih besar daripada kita menyembelih untuk hanya sekedar mencari daging. Artinya man dzabaha li ghairillah, siapa yang menyembelih untuk selain Allah, maka siapa yang di dalam hatinya dia menyembelih untuk selain Allah, baik itu dia ucapkan, dia tidak ucapkan, maka ini diharamkan.
Baik, wa qulna alaih bismillah. Fa idza hurrima ma qila fihi bismil masih aw zahrah fala an yuhram ma qila fihi li ajli masih aw zahra aw qasada bihi dhalika aw la fa innal ibadata li ghairillahi a'zam kufran min al-isti'anati bi ghairillah. Jadi seakan-akan begini, kalau ada orang mengucapkan bismillah, ya, tetapi niatannya untuk menyembelih hewan untuk selain Allah, ini diharamkan. Ya, diharamkan. Apalagi kalau seandainya dia tidak mengucapkan bismillah. Dia meniatkan untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Maka ini tidak diperbolehkan. Dia ada orang menyembelih untuk dengan menyebut bismillah, tapi niatannya untuk selain Allah. Untuk jin, untuk orang yang sudah mati, wali-wali Allah yang sudah mati, ya. Maka ini tidak diperbolehkan. Lebih-lebih lagi kalau seandainya dia tidak mengucapkan bismillah dan niatannya hanya untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Maka fa innal ibadata li ghairillah a'zamu kufran minal isti'anati bi ghairillah. Maka sesungguhnya ibadah kepada selain Allah lebih besar kekufurannya dibandingkan minta tolong kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada orang minta kepada orang yang sudah mati, wahai wali fulan madad madad, minta kepada orang yang sudah mati, yahrum. Ya, kalau seandainya ada orang menyembelih untuk selain Allah, mendekatkan diri kepada Allah, maka ini haram. Wa in qala fihi bismillah, meskipun dia mengucapkan bismillah. Kama qad yaf'aluhu ta'ifatun min munafiqi hadhil ummah alladzina yataqarrabuna ila al-kawakib bidzabh wal bukhuri wa nahwi dzalik. Ya, meskipun dia mengucapkan bismillah, maka sebagian orang-orang munafik dari umat ini, mereka mendekatkan diri kepada bintang-bintang dengan menyembelih hewan ataupun menghidupkan bakhur dan semisal. Jadi ada orang mengucapkan bismillah, tapi niatannya untuk selain Allah, haram. Ya. Ada orang mengucapkan bismillah, tapi niatannya untuk menyembelih binatang untuk selain Allah, haram hukumnya. Wa in kana haula'i murtaddin la tubahu dzabihatuhum bihalin. Meskipun mereka adalah orang-orang murtad, tidak diperbolehkan sembelihan mereka sama sekali. Lakin yajtami'u fi dzabihati mani'an. Al-awwal annahu mimma uhilla bihi li ghairillah, watsani annaha dzabihatu murtad. Dan akan tetapi terkumpul di dalam sembelihannya ini dua yang menahan. Yang pertama yaitu bahwa dia menyembelih untuk selain Allah. Yang kedua, ini adalah sembelihan orang murtad karena dia menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Wa min hadzal bab ma yaf'aluhu al-jahilun bi Makkah min al-dzabhi lil jin. Termasuk dari contoh ini adalah orang-orang yang ahli jahiliyah di kota Makkah menyembelih untuk jin. Sebagaimana diriwayatkan dalam hadis Imam Al-Baihaqi dalam kitabnya Sunan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, annahu naha an dzabaihil jin, bahwa Nabi Muhammad SAW melarang untuk menyembelih untuk penyembelihan jin. Nah. Baik. Wa qala az-Zamakhsyari kanu idza ishtaraw daran aw banawha aw istakhraju
'ainan dzabahu dzabihatan khaufan an tusibahumul jin fa udhifat ilaihim adz-dzaba'ih bidzalik. Maksudnya adalah mereka apabila membeli rumah ya atau membangun rumah atau ingin mengeluarkan penyakit ain dari rumah tersebut, mereka menyembelih sembelihan. Khawatir mereka terkena jin, maka digandengkan kepada mereka sembelihan-sembelihan tersebut. Wa dzakara Ibrahim al-Marwazi annama dzubiha inda istiqbali sultan taqarruban ilaihi afta ahlu Bukhara bitahrimihi li'annahu mimma uhilla bihi li ghairillah. Dan disebutkan oleh Imam Ibrahim al-Marwazi bahwa apa yang disembelih ketika menyambut raja untuk mendekatkan diri kepadanya, maka ulama-ulama Bukhara memberikan fatwa diharamkan juga akan hal itu. Ini kalau seandainya menyembelih tujuan utamanya adalah untuk para raja sebagai pendekatan diri kepada mereka, maka ini juga diharamkan karena ini termasuk daripada menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Kita lanjutkan. Qauluhu la'ana Allah man la'ana walidayh. Jadi gini, sebelum saya lanjutkan, bahwa menyembelih untuk selain Allah diharamkan, syirik akbar. Menyembelih untuk selain Allah dengan niatan untuk mendekatkan diri kepada Allah diharamkan, syirik akbar. Menyembelih dengan bismillah tetapi untuk selain Allah juga diharamkan, syirik akbar. Nah, ini mudah-mudahan bisa dimaklumi. Kemudian para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu penulis mengatakan, qauluhu la'ana Allah man la'ana walidayh. Allah melaknat seorang yang melaknat kedua orang tuanya. Yakni abahu wa ummahu wa inna alaya. Maksud kedua orang tuanya adalah bapak ibunya dan di atas dari keduanya. Yaitu kakek, buyut, nenek. Wa fi sahihi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala minal kabairi syatmur rajuli walidayhi. Qalu ya Rasulullah hal yashtumur rajulu walidayhi? Qala na'am yasubbu abar rajuli fa yasubbu abah wa yasubbu ummahu fa yasubbu ummahu. Dan di dalam kitab As-Sahih yaitu Sahih Bukhari atau Sahih Muslim ya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, termasuk dosa besar seseorang menghina orang tuanya, mencela orang tuanya. Lalu Rasulullah SAW berkata, lalu para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apakah ada seorang yang mencela, menghina kedua orang tuanya? Kata Rasul, iya ada. Salah satunya adalah seseorang mencela orang tua orang lain. Maka orang lain ini akan mencela orang tuanya. Seseorang menghina orang tua orang lain, maka orang lain ini akan menghina ibunya dan orang tuanya, dan seterusnya seperti itu. Nah, itu yang dimaksud dengan Allah melaknat orang yang melaknat kedua orang tuanya, karena dia menjadi penyebab orang tuanya akhirnya dilaknat, dicaci, dihina. Ini tidak diperbolehkan. Qauluhu la'ana Allah man awa muhditsan. Dan di dalam hadis disebutkan Allah melaknat siapa saja yang menyediakan tempat orang yang berbuat bid'ah. Ay mana'ahu min an yu'khadha minhu al-haq alladhi wajaba alaih. Yaitu maksudnya adalah menahannya dari mengambil kebenaran yang diwajibkan atasnya. Maksudnya para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang menyediakan tempat untuk orang-orang yang berbuat bid'ah akhirnya susah untuk menasihati.
karena dia menyediakan tempat untuk orang-orang yang berbuat bid'ah. Baik. Qala Abu Sa'adat, awaital manzil ilal manzil. Awaitu ilal manzil. Awaitu ghairi wa awaituhu. Artinya tinggal di sebuah tempat. Wa amma muhdithan faqala Abu Sa'adat yarwi bi kasri dal wa fath yurwa bi kasri dal wa fathiha 'ala al-fa'ili wal maf'ul. Dan diriwayatkan muhditsan dengan diberikan harakat pada kasrahnya, pada huruf dalnya, harakat kasrah pada huruf dal, atau muhdatsan. Ya. Maksudnya adalah kalau muhditsan, man nasara janiyan wa awahu wa ajarahu man khasamahu wa hala bainahu wa baina an yuqtassa minhu. Siapa yang membela orang yang melakukan kriminal, menyediakan tempat, ya, sehingga dia tertahan dari keburukan. Ya, aturan dia dihukum, tapi gara-gara ada yang menolongnya, akhirnya dia tidak jadi dihukum. Atau dengan memberikan harakat fathah pada huruf dal, man ahda au awa muhdatsan, yaitu perkara yang mengada-ngada. Nah, ini berarti para ikhwan yang dirahmati Allah, dia rela dengan apa yang telah dilakukan tersebut. Wa yakunu ma'na al-i'wa fihi ar-ridha bihi wa sabr 'alaih fa innahu idza radiya bil bid'ah wa aqarra fa'ilaha wa lam yunkir 'alaih faqad awahu. Dan berarti termasuk daripada maknanya adalah rela dengan perbuatan bid'ah tersebut, sabar dengan perbuatan bid'ah tersebut. Karena kalau seandainya dia rela dengan bid'ah dan menetapkan pelakunya dan tidak mengingkarinya, maka berarti dia telah menyediakan tempat untuk orang yang menyediakan tempat, berarti tanda rela. Menyediakan tempat orang berbuat bid'ah berarti tanda rela. Menyediakan tempat orang yang berbuat bid'ah berarti tanda rela dengan bid'ah tersebut. Ya. Baik. Qauluhu la'ana Allah man ghayyara manar al-ard. Dan sabda Rasulullah SAW, Allah melaknat siapa yang merubah manar, tanda-tanda, batasan-batasan di bumi. Bi fathil mimi alamat hududiha. Yaitu dengan memberikan harakat fathah pada mim, manaral ardi. Ya, artinya tanda-tanda batasan-batasannya. Baik. Qala Abu Sa'adat fi nihayah fi madati tukham mal'unun man ghayyara tukhumal ardi atau ma'alimaha wa hududaha. Abu Sa'adat di dalam kitab An-Nihayah fi Gharibil Hadis pada huruf ta kha mim maksudnya adalah terlaknat siapa yang merubah tanda-tanda batasan-batasan bumi. Wahiduha tukham. Yang dimaksud dengan tanda-tanda adalah tukham. Qila arada hududal haram khassa. Ada yang mengatakan bahwa yang dimaksud di sini adalah merubah batasan-batasan tanah suci. Waqila huwa amun fi jamil ard. Dan yang mengatakan dia adalah umum di dalam seluruh muka bumi ini. Wa aradal ma'alim allati yuhtada biha fi tariq. Yang dimaksud dengan ma'alim adalah yang dituju ataupun yang menjadi petunjuk di jalan. Waqila huwa an yadkhula ar-rajulu fi milki ghairihi fayaqtati'uhu zulman. Ada lagi yang mengatakan bahwa yang dimaksud dengan merubah tanda-tanda ini adalah dia masuk ke dalam tempat orang lain lalu dia mengorupsinya secara zalim. Mengorupsinya secara zalim.
Wa yurwa tukhum bi fathi takhum bi fathi ta 'ala al-ifrad wa jam'uhu tukhum bi dhammi ta wal kha. Intinya semuanya adalah Allah melaknat orang-orang yang merubah tanda-tanda batasan-batasan tanah. Wa taghyiruha an yuqaddimaha wa au yuakhiraha. Dan yang dimaksud dengan merubah batasan-batasan tersebut, mengedepankannya ataupun mengakhirkannya. Fa yakunu hadza min dhulmil ard alladhi qala fihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam man zalama shibran min al-ard tawwiqahu yaumal qiyamah min sab'i aradhin. Maka termasuk daripada makna ini adalah mengambil harta orang tanpa kebenaran dengan secara zalim. Masuknya di dalam hadis Rasul riwayat Bukhari, siapa yang menzalimi satu jengkal dari tanah, maka Allah Subhanahu wa taala akan menimpakan pada hari kiamat dari 7 lapisan bumi. Fafihi jawazu la'ni ahli zulm min ghairi ta'yin. Maka ini diperbolehkan untuk melaknat orang-orang yang berbuat zalim tanpa menentukan siapa orang tersebut. Wa amma la'nul fasiqi wal muayyan fafihi qawlihi ta'ala fafihi qawlan ahaduhuma jaiza annahu jaiz. Adapun melaknat orang yang fasik pelaku dosa besar secara langsung tertuju pasti orangnya, maka ini terdapat 2 pendapat. Yang pertama boleh, ikhtarahu Ibnul Jauzi wa ghairuhu. Yang pertama boleh dipilih oleh pendapat ini oleh Imam Ibnul Jauzi. Tsani la yajuz. Yang kedua adalah tidak diperbolehkan. Ikhtarahu Abu Bakar Abdul Aziz wa Syekhul Islam. Nah, kiranya itu dulu yang bisa saya sampaikan. Masih ada tersisa dari dalil-dalil tentang bab diharamkannya dan termasuk kesyirikan akbar menyembelih binatang untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Ini yang bisa saya sampaikan. Kita berhenti pada halaman 197. Wallahu alam, sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Nah. Jazakallahu khairan. Terima kasih atas bimbingan serta pelajaran yang bermanfaat yang telah Ustadz sampaikan kepada kami di kesempatan pagi menjelang siang hari ini. Ikhwatul Islam, bagi Anda yang ingin bertanya seputar pembahasan kali ini, silahkan kami tunggu di layanan telepon dengan cara Anda menyebutkan nama Anda, dan kami harapkan pertanyaan Anda berkesuaian dengan pembahasan yang telah disampaikan oleh Ustadz. Silakan untuk telepon yang pertama. Halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa, di mana? Saya Nungki dari Cibubur. Silakan Ibu, pertanyaannya. Saya ingin bertanya terkait mindahin patok tanah ya, Ustaz. Ya, mohon maaf Ibu, batas tanah. Iya, mindahin patok tanah. Iya. Kan kadang kalau kita rumahnya di ujung gitu kan ada sisa tanah yang tidak dipakai sebagai fasum gitu. Nah, kalau kita menjadikan itu sebagai buat parkiran mobil dengan carport yang tidak permanen begitu, apakah itu boleh ya? Mohon penjelasannya, terima kasih. Iya. Mohon maaf Ustaz, pertanyaannya agak jauh dari pembahasan. Silakan kalau ingin diberikan nasihat dan jawaban. Rasulullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Ini tadi memang di dalam hadis disebutkan bahwa la'anallah man ghayyara manaral ardh. Allah melaknat barang siapa yang merubah batasan-batasan tanah, termasuk hadis yang kita baca pada kesempatan kali ini. Maka jawabannya adalah jika seseorang mempunyai tanah, maka itu saja yang dia pakai. Adapun tanah orang lain, meskipun dia di pojokan, maka jika ingin memakainya, dia harus minta izin kepada yang memiliki tanah tersebut. Ya, dia harus minta izin kepada yang memiliki tanah tersebut. Baru dia bisa gunakan, baik untuk parkir dan yang semisalnya. Karena dikhawatirkan kalau seandainya dia memakai,
maka berarti dia memakai hak milik orang lain tanpa izin. Wallahu a'lam. Naam. Baik Ustaz, barakallahu fikum. Terima kasih atas jawabannya. Dan terima kasih para ibu yang bertanya di kesempatan kali ini. Silahkan untuk telepon yang kedua. Halo. Halo. Silahkan. Halo, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dengan siapa ini, di mana? Ya, dengan Ibu Rima di Bandung. Silahkan Ibu Rima pertanyaannya. Oh ya, ini Pak Ustadz, maaf mau tanya terkait makanan sesembelihan itu. Ada yang di surat Al-Maidah ayat 5 itu tentang sesembelihan ahli kitab. Nah, saya agak bingung dan ragu, misalnya kita ke negara kafir gitu. Nah, itu bagaimana hukumnya ya Pak Ustadz, makan daging-daging yang halal sih ya, dagingnya halal, tapi kita nggak tahu itu sesembelihannya pakai nama Allah atau tidak gitu. Terima kasih, jazakallah khair. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Assalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Kalau kita buka dalam surat Al-Maidah ayat 5, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an tentang kebolehan seorang muslim memakan sembelihan dari ahli kitab. Al-yawma uhilla lakumut thayyibat wa ta'amul ladzina utul kitaba hillul lakum wa ta'amukum hillul lahum wal muhsanatu minal mu'minat wal muhsanatu minal ladzina utul kitaba min qablikum, yang artinya pada hari ini dihalalkan bagi kalian yang baik-baik. Sembelihan orang-orang ahlul kitab itu halal bagi kalian, dan makanan kalian halal pula bagi mereka. Artinya sembelihan ahlul kitab halal bagi kalian, sembelihan orang-orang beriman halal pula bagi mereka. Baik. Kita baca tafsiran dari ayat ini. Kata Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala pada ayat ini, yaitu beliau mengatakan, bentar ya, saya bacakan. Thumma dzakara hukma dzabaihi ahlil kitab. Kemudian Allah menyebutkan hukum sembelihan-sembelihan ahlil kitabain minal yahudi wan nasara. Jadi yang dimaksud di sini adalah hukum sembelihan kaum Yahudi dan Nasrani saja. Ya. Faqala wa ta'amul ladzina utul kitaba halal. Dan Allah berfirman, dan sembelihan ahlul kitab halal bagi kalian. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu ahli tafsir generasi sahabat, Abu Umamah ahli tafsir generasi sahabat, Imam Mujahid, Imam Sa'id bin Jubair, Ikrimah, Atha, Al-Hasan, Makhul, Ibrahim bin Nakhai, Ibrahim bin Yazid An-Nakhai, Imam As-Suddi, Muqatil bin Hayyan mengatakan yang dimaksud dengan ta'am, makanan pada ayat ini adalah dzabai'uhum, sembelihan-sembelihan mereka. Wa hadza amrun mujma'un alaihi bainal ulama. Ini adalah perkara yang disepakati di antara para ulama. Anna dzabaihahum halalun lil muslimin. Bahwa sembelihan Yahudi dan Nasrani halal untuk kaum muslim. Kalau hukumnya begitu, memang mereka melakukannya, makanya halal. Wa in i'taqadu fihi ta'ala ma huwa munazzahun an qaulihim ta'ala wa taqaddas, meskipun mereka meyakini sesuatu yang Allah suci dari keyakinan mereka tersebut, dan Allah maha tinggi dari keyakinan mereka tersebut. Ya, jadi sebabnya mereka, sembelihan mereka dihalalkan bagi kaum muslimin karena mereka meyakini haramnya menyembelih untuk selain Allah, dan mereka tidak menyebutkan dalam sembelihan mereka kecuali nama Allah
Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini para ikhwah. Nah, oleh sebab itulah tidak mengapa ya untuk memakan sembelihan-sembelihan mereka. Misalkan kita pergi ke negara yang mayoritas kafir. Kemudian di sana kita masuk ke dalam rumah makan yang menjual fried chicken, ayam goreng. Ya, maka pada saat itu halal sembelihan mereka. Ya, halal sembelihan mereka. Kecuali kalau kita meyakini dengan yakin tanpa keraguan bahwa mereka menyembelih dengan nama selain Allah atau mereka menyembelih untuk selain Allah. Nah, ini baru kita tidak boleh untuk memakannya. Selama kita tidak meyakini akan hal itu dan asal hukumnya sembelihan mereka halal, maka kita kembali kepada asal hukum sembelihan mereka halal. Wallahu a'lam. Naam. Baik, Ustaz, barakallahu fikum, jazakallahu khairan. Selanjutnya kami berikan kesempatan kembali, silakan. Halo. Halo, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dengan siapa ini di mana? Dengan Erwin, Padang Simpuan. Silakan pertanyaannya. Makanya Pak Ustadz, kalau sembelihan dari orang yang menganut agama Syiah itu halal nggak bagi orang Muslim? Dan ada lagi sembelihan dari penganut tarekoh seperti Naqsabandiyah dan Murji'ah dan Khawarij, itu gimana Ustadz? Tolong diberikan arahannya. Terima kasih. Jazakumullahu khairan. Iya, silakan. Wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Amma ba'd. Kaum Syiah Rafidhah atau Syiah 12 imam, ada yang mereka mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala dengan menyatakan bahwa ada Tuhan selain Allah, di antaranya Tuhan Ali. Maka pada saat itu orang yang meyakini seperti ini adalah musyrik, dan sembelihan orang musyrik diharamkan dalam agama Islam. Ada yang tidak meyakini seperti itu. Jika tidak, maka sembelihannya masih halal. Dan yang lain-lainnya asal hukumnya dia adalah muslim selama dia tidak musyrik. Jika tetap padanya kesyirikan, maka tidak halal sembelihannya. Wallahu a'lam. Naam. Jazakallahu khairan. Pertanyaan berikutnya dari saudara kita Toto Aliudin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di Goa, Sulawesi Selatan. Pertanyaannya sebagai berikut. Ustadz, memakan daging yang diragukan apakah yang memotong hewan tersebut menyebut nama Allah atau tidak, biasa terjadi pada saat momen-momen lebaran atau momen lainnya apabila kita membeli dari pasar. Nah, keraguan seperti ini bagaimana cara menyikapinya, Ustadz? Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Kita harus berpegang kepada asal hukum. Seorang muslim tidak menyembelih kecuali dengan nama Allah dan tidak dia niatkan kecuali untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak perlu kita meragukan akan hal itu kecuali ketika kita meyakini, melihat sendiri dia menyembelih dengan nama selain Allah, maka baru itu diharamkan. Adapun kita yang tinggal di Indonesia dan kebanyakan kaum muslimin, maka pada saat itu kita meyakini bahwa muslim tersebut menyembelih dengan nama Allah dan tidak boleh kita masuk ke dalam meragukan sembelihan seorang muslim. Karena asal hukumnya seorang muslim menyembelih dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Kecuali kalau kita tahu dan yakin bahwa dia menyembelih dengan nama selain Allah. Adapun kalau seandainya mungkin lupa, maka asal hukumnya dia halal. Karena Allah memaafkan sesuatu yang dilupakan asalkan yang menyembelihnya adalah seorang muslim ataupun ahli kitab. Wallahu a'lam. Nah. Terima kasih atas jawaban dan nasihat yang telah disampaikan kepada penanya khususnya dan pemerhati roja di
manapun Anda berada pada kesempatan kali ini. Nampaknya pertanyaan Ibu tadi merupakan pertanyaan terakhir di pertemuan kita. Mohon maaf Ustaz karena terbatasnya waktu kita di kesempatan kali ini. Sebelum kami akhiri, mohon Ustaz memberikan ikhtitam. Fadhil ya Ustaz. Walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Pada kesempatan kali ini, tadi kita sudah mempelajari mempelajari bab yang ke-10, yaitu babu maja'a fi dzabhi li ghairillah. Bab tentang ancaman dan keharaman menyembelih binatang dengan niat bukan karena Allah. Dan maksud dari bab ini adalah haramnya menyembelih binatang dengan niat untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Dan perbuatan ini adalah syirik akbar karena menyamakan selain Allah dengan Allah di dalam perkara yang khusus milik Allah, yaitu ibadah menyembelih. Dan kemudian yang sudah kita pelajari adalah dalil yang pertama, surat Al-An'am ayat 162-163. Di dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengatakan kepada orang-orang musyrik yang menyembelih untuk selain Allah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memurnikan ibadah hanya untuk Allah, termasuk di dalamnya adalah ibadah menyembelih. Dan kemudian juga disebutkan dan sudah kita pelajari, yaitu surah Al-Kautsar ayat 2, fasalli li rabbika wanhar. Dan pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Muhammad SAW untuk memurnikan niat di dalam sholat dan di dalam sembelihan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahwa memalingkan ibadah menyembelih niatnya untuk selain Allah maka adalah kesyirikan akbar. Dan ayat ini juga menunjukkan sholat dan ibadah menyembelih adalah dua ibadah yang sangat agung. Sholat, ibadah yang paling agung dari ibadah-ibadah yang berkaitan dengan anggota tubuh, dan menyembelih, ibadah yang sangat agung dari ibadah-ibadah yang berkaitan dengan harta. Kemudian sebab yang menunjukkan bahwa menyembelih untuk selain Allah adalah syirik akbar, karena dua ayat ini Allah Subhanahu wa taala menggandengkan ibadah menyembelih dengan ibadah salat. Sebagaimana salat untuk selain Allah adalah syirik akbar, maka begitu pula menyembelih untuk selain Allah adalah syirik akbar. Kemudian yang ketiga yang sudah kita pelajari yaitu hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Menyebutkan di dalam hadis tersebut 4 perkara yang mana Allah melaknat 4 perkara tersebut. Dan laknat Allah maksudnya adalah diusir dan dijauhkan dari rahmat Allah. Dan ini sekehendak Allah. Sebagaimana Allah memuji sebuah perbuatan terpuji, maka Allah juga sekehendaknya melaknat sebuah perbuatan yang terlaknat. Allah melaknat 4 perkara. Yang pertama, yang berkaitan dengan bab orang yang menyembelih binatang untuk selain Allah. Yang kedua, orang yang melaknat kedua orang tuanya, yaitu dengan cara dia melaknat orang tua orang lain, maka orang lain akan melaknat kedua orang tuanya. Dan yang ketiga, Allah melaknat siapa yang menyediakan tempat orang yang berbuat bid'ah atau menyediakan tempat menyediakan perbuatan bid'ah. Ya, maka dengan menyediakan tempat orang yang berbuat bid'ah atau menyediakan perbuatan bid'ah tersebut, membiarkannya, maka ini menunjukkan kerelaannya. Dan ini diharamkan dalam agama Islam. Karena perbuatan bid'ah perbuatan tercela dan dosa besar dalam agama Islam. Kemudian yang keempat adalah Allah Subhanahu wa taala melaknat siapa yang merubah tanda-tanda pembatas tanah. Nah, ini masuk ke dalam menzalimi tanah orang lain, yang mana ancamannya Allah akan menimpakan 7 lapisan bumi kepada orang tersebut.
walaupun dia hanya mengambil tanah hanya dalam ukuran sejengkal tanah. Karena dia telah mengambil hak orang lain tanpa kebenaran. Dan faedah dari hadis ini adalah bahwa laknat Allah tidak terjadi kecuali atas perbuatan yang diharamkan dan dosa besar. Ketika Allah melaknat, maka itu menunjukkan perbuatan tersebut adalah diharamkan dan dosa besar. Maka menyembelih untuk selain Allah yang termasuk di dalam laknat ini adalah perbuatan syirik yang diharamkan dan dosa besar. Oleh karenanya ia pantas mendapatkan laknat. Nah, ini ringkasan dari yang sudah kita pelajari tadi. Semoga yang disampaikan bermanfaat. Wa sallallahu nabiyana Muhammad. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.